Katakan haleluya. Shout Jesus. Jesus. Kami buka hati kami. Kami sambut Yesus Raja segala raja. Memerintahlah dan berkuasalah dalam hidup kami. Engkau datang bukan mencari orang benar, tapi Engkau datang cari kami orang berdosa. Sebagaimana Engkau mau lahir di kandang Betlehem, demikian biar malam ini Engkau lahir dalam hidup kami. Mengubah yang buruk jadi baik. Mengubah semua kesia-siaan menjadi kemuliaan yang kekal. Mengubah nasib yang buruk jadi baik. Dialah Raja kemuliaan. Engkau Immanuel. Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Sanggup memberikan kemenangan demi kemenangan. Kami tidak lagi takut menghadapi hari esok. Sebab hari esok kami ada di dalam tangan Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Katakan haleluya. Berbicaralah buat siap kami dalam nama Yesus. Semua kita berkata, beri kemuliaan bagi Yesus. Silakan duduk kembali, saudara. Sebuah artikel bagaimana setiap kali peristiwa Natal ada begitu anak-anak yang punya permohonan, punya doa yang dipanjatkan ternyata keliru, bukan kepada Tuhan Yesus tapi kepada Santa Claus. Tapi paling tidak saya mencoba, waktu saya membaca di survei sejak tahun 1945 sampai hari ini, ternyata permintaan-permintaan doa dari anak-anak di sebagian besar dunia ini ketika Natal itu cukup menarik sekali. Di awal 1945 anak-anak menuliskan surat permohonan doa di waktu Natal. Mereka pingin punya buku tulis. Mereka pingin punya bolpen atau spidol sendiri atau pensil sendiri. Tapi kemudian semakin tahun saudara permintaannya sudah mulai semakin hebat dan canggih. Dan ternyata tahun ini disurvei permintaan anak-anak di waktu Natal katanya kepada Santa Claus. Mereka minta yaitu saudara iPad dan juga iMac saudaraku. Permintaan demi permintaan di waktu Natal. Dan saya percaya juga setiap kita punya doa permohonan di hari Natal ini. Dan siapa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang masih mengabulkan doa kita. Siapa percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai saudara dan saya salah berdoa. Dan jangan sampai salah alamat. Jangan minta kepada Santa Claus. Apalagi minta kepada saya, saudara-saudara. Mintalah kepada Yesus yang sujud dan amin. Hati-hati dalam doa kita, jangan sampai salah berdoa. Karena di Indonesia ada seseorang yang berdoa, ya Tuhan, jadikanlah aku orang yang hanya dengan kipas-kipas saja. Uang mendatangiku. Celing, 3 tahun kemudian ia jadi penjual sate. Karena penjual sate kan cuma kipas-kipas, duit datang. Ya Tuhan, kata yang lain, jadikan aku orang yang hanya dengan duduk menggerak-gerakkan kaki bisa mendapat rezeki. Celing, 5 tahun kemudian dia menjadi tukang penjahit saudaraku. Karena cuma gerak-gerakan kaki, goyang-goyang kaki dapat duit. Yang lain lagi berdoa, ya Tuhan, jadikan aku orang yang hanya dengan duduk diam, uang mendatangiku. Celing, 6 tahun kemudian ia menjadi penjaga toilet umum di terminal, saudaraku. Hanya duduk-duduk, uang datang mengalir. Yang lain lagi berdoa, ya Tuhan, jadikanlah aku orang yang bisa memerintah, berteriak-teriak kepada orang-orang kaya. Jadikan hamba-Mu ini bisa mengatur mereka dengan kuasa dan otoritas.
Celing, 5 tahun kemudian dia jadi tukang parkir. Karena tukang parkir bebas memerintah orang-orang kaya yang mengemudikan mobil. Yang lain lagi berdoa, ya Tuhan, jadikan aku orang yang berwibawa. Atapanku disegani orang. Dan setiap orang yang bertemu dengan aku jadi ketakutan. Celing, 4 tahun kemudian dia jadi preman, saudaraku. Ya Tuhan, jadikan aku hamba orang penting. Bermobil dengan yang berjasa dan dibutuhkan banyak orang. Dan setiap hambamu ini membantu, maka orang-orang akan bahagia. Kabulkanlah ya Tuhan. Celing, 2 tahun kemudian dia menjadi sopir truk sedot WC, saudara. Dan yang lain lagi berkata, ya Tuhan, jadikan hambamu ini seorang yang punya banyak pengikut. Kemana hambamu ini melangkah, selalu hamba diikuti dan selalu ditaati. Celing, 6 tahun kemudian dia jadi angon bebek, saudara. Jangan hanya asal berdoa, tapi saudara-saudara harus doa dengan jelas. Yang setuju katakan amin. Dan siapa percaya malam hari ini, doa kita di malam Natal, Tuhan akan kabulkan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya tahu dari wajah saudara, sebagian berkata, Pak, saya lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan, green card Tuhan, green card. Sampai wajah dan matanya pun hijau seperti green card. Ada yang lagi berdoa, Tuhan, pacar Tuhan, pacar Tuhan. Dan ternyata saudara sambil doa kebaktian malam Natal dan sambil berdoa, lihat kanan, lihat kiri, mana ya yang menarik. Saya mau beritahu bahwa tidak menikah itu keadaan, jomblo itu nasib. Mungkin saudara berdoa, Tuhan, saya ingin punya rumah baru, mobil baru, sepatu baru, baju baru. Jangan istri baru, saudara. Amin. Nah, saudara, dari peristiwa Natal malam ini kita akan belajar. Jangan hanya berdoa di malam Natal, hanya minta sesuatu yang sebetulnya hanya orang standar kebanyakan doakan. Tapi saya mau mengajak saudara untuk belajar dari peristiwa Natal. Kita perlu punya doa di malam Natal. Sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Lihat Matius pasal 2, ayat pertama sampai ayat 23. 23 ayat saya baca, kenapa panjang Pak? Karena saya tahu beberapa saudara sudah lama tidak ke gereja, kecuali di hari Natal. Itu sebabnya saya bacakan ayat dengan banyak. Matius pasal 2 ayat yang pertama mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, the wise men. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi atau Mesias yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata, para orang-orang ahli Taurat, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin atau Mesias, sang pembebas, yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat yang ke-8. Ketika ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, Herodes, berangkatlah mereka, para orang Majus,
Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu, yaitu Yesus, berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Lihat, ada 5 doa terbaik di waktu Natal. Nah, 5 doa yang terbaik di waktu Natal ini, biarlah juga menjadi doa saya dan doa saudara. Doa yang terbaik di waktu Natal yang pertama, coba kita lihat sekali lagi dalam Matius 2 ayat pertama sampai yang ketiga tadi. Perhatikan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, yuk kita baca sama-sama apa respon daripada Herodes dan seluruh orang Yerusalem waktu dengar Yesus Mesias lahir. Baca sama-sama ayat ketiga, 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, apa? Lebih keras lagi apa? Terkejutlah ia beserta seluruh apa? Yerusalem. Saudara-saudara, 5 doa terbaik di waktu Natal. Yang pertama, mintalah kepada Tuhan hati yang mengerti akan rencana Tuhan. Mintalah kepada Tuhan malam ini hati yang mengerti akan rencana Tuhan. Ucapkan bersama saya, hati yang mengerti akan rencana Tuhan. 2, 3. Hati yang mengerti akan apa? Rencana Tuhan. Mintalah agar Tuhan membuka mata rohani kita, agar saya dan saudara bisa mengerti akan rencana Tuhan. Lihat bagaimana pada waktu kedatangan Yesus yang pertama, Herodes, para imam-imam, ahli-ahli Taurat, penduduk Yerusalem, mereka buta tentang kedatangan Yesus yang pertama. Bahkan mereka gempar waktu mendengar ada orang bertanya, di mana Yesus dilahirkan? Di mana Yesus datang? Bahkan kalau Anda lihat dalam peristiwa Natal, yang lebih menyedihkan adalah orang-orang yang sekota dengan tempat Yesus dilahirkan di Bethlehem. Mereka pun tidak tahu bahwa Mesias sudah datang. Bahkan lihat bahwa para pemilik penginapan-penginapan menolak ketika Maria dan Yusuf mau menumpang. Kenapa saudara ditolak? Karena sudah penuh. Dan kenapa kalau ditolak? Karena saya mau beritahu pada waktu zaman Yesus lahir, yang pertama itu saudara, belum ada pressline.com, belum ada orbits.com, belum ada internet, makanya tidak bisa booking hotel secara online seperti sekarang. Saudara. Hari ini kita di mana-mana begitu mudah. Saudara besok mau pergi ke negara lain, Anda tinggal cari melalui internet, Anda booking hotel bisa. Zaman Yesus belum ada, saudara. Ya, nah perhatikan saudara. Ternyata kita perlu berdoa, Tuhan, buatlah hati saya bisa mengerti akan rencana Tuhan. Seperti doa Elisa ketika dia ada di kota Dotan, dikepung oleh tentara Aram musuh begitu banyak. Bujangnya Gehazi ketakutan.
Sementara Elisa tetap tenang dan teguh. Kenapa? Karena Elisa mata rohaninya terbuka, bisa melihat bahwa ada begitu banyak malaikat Tuhan yang mengepung, yang siap menolong orang-orang yang ada di kota Dotan. Sampai akhirnya Elisa berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, buka mata rohaninya. Buka mata rohani bujangku. Dan akhirnya terbuka. Dan di saat itulah, di bujangnya baru sadar ada malaikat-malaikat Tuhan yang secara mata fisik tidak bisa dilihat, tapi sebetulnya di alam roh itu ada. Malam ini berdoalah, Tuhan buka mata rohaniku, supaya aku bisa mengerti akan rencana Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenapa, saudara? Bagaimana cara terbaik untuk kita bisa terbuka mata rohani kita? Malam ini Tuhan gerakkan kita buat sesuatu yang spesial di malam Natal. Kita akan buat perjamuan kudus. Sebab ingat, 2 orang murid Yesus di Emmaus yang tidak tahu itu Yesus ada bersama mereka. Mereka lagi buta mata rohaninya. Baru tercelik saat Yesus memecahkan roti dan anggur. Itulah pertubuh dan darahnya. Saya berdoa malam ini, setiap kita mulai terbuka mata rohani kita. Karena Yesus sebetulnya Dia Allah pribadi yang hadir, nyata, Immanuel beserta kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hari ada seorang anak kecil main bola di tepi jalan. Namanya anak kecil, dia tidak terlalu tahu tentang ancaman bahaya. Tiba-tiba waktu dia tendang bolanya melambung ke tengah jalan. Respon anak ini segera lari untuk ambil bola yang terjatuh itu. Tanpa dia sadari ada sebuah mobil dengan kecepatan tinggi mengarah kepada anak kecil itu dan siap menghajar, menabraknya. Dan ketika mendekati, tiba-tiba ada seorang pria dengan tangan yang kuat dan cekatan langsung menarik anak kecil, dilempar ke tepi jalan. Dan mobil itu lewat. Anak ini lolos dari semua kecelakaan maut. Anak ini lihat si ayah, si bapak yang menolong dia. Dia bilang, terima kasih bapak, terima kasih. 20 tahun kemudian, si anak kecil bertumbuh jadi pemuda. Dia jadi seorang yang jahat. Dia jadi penjahat, perampok, pembunuh. Dicari oleh pihak yang berwajib. Sampai satu hari tertangkap. Lalu kemudian saudara, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Dan waktu dia di kursi pengadilan, dalam keadaan tertunduk dan lesu, ketika hakim datang, semua harus berdiri. Si penjahat ini kaget, pemuda ini. Dia ingat wajah pria itu. Dan ada kesempatan si penjahat berkata, Bapak mungkin lupa saya. Tapi wajah Bapak saya tidak akan pernah lupa. Bapak mungkin lupa, tapi saya ingat 20 tahun yang lalu. Bapak pernah menyelamatkan saya dari kecelakaan maut. Aha, saya percaya. Kalau 20 tahun yang lalu Bapak selamatkan saya percaya hari ini Bapak hakim akan bisa tolong saya, bebaskan saya. Lalu Bapak yang hakim ini berkata, hai anak muda, memang 20 tahun yang lalu aku berdiri di depanmu sebagai seorang juru selamat yang menyelamatkan engkau. Tapi hari ini aku berdiri di depanmu sebagai seorang hakim yang akan mengadili engkau secara adil di hadapan. Saudara kasih Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah lahir sebagai juru selamat di Bethlehem, di Efrata, di Yehuda, sebagai juru selamat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi Alkitab berkata, sedikit waktu lagi, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Yesus akan datang kembali dan akan menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Itu sebabnya jangan sampai kalau Yesus waktu lahir datang yang pertama membuat gempar orang-orang Yerusalem, bahkan sampai raja tidak tahu karena buta secara rohani.
Saya mau berdoa dalam nama Yesus dan mari kita berdoa. Biar di malam Natal ini semua kita menyadari, terbuka mata rohani kita akan rencana Tuhan. Bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang kembali yang kedua kalinya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, apakah betul begitu Pak? Mari kita lihat. Kitab Amos 3 ayat yang ke-7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Artinya, memang tidak ada orang yang tahu kapan Yesus datang kembali kedua kalinya. Tetapi setiap kali Allah mau bertindak sesuatu, Alkitab berkata dia Tuhan yang akan menyatakan keputusan-keputusannya kepada para hamba-hambanya, para nabi. Ada sebagian orang para nabi yang akan menangkap apa yang sedang Tuhan akan kerjakan. Karena mata rohani mereka terbuka. Tapi saya berdoa biar tidak hanya para nabi, tapi semua kita juga terbuka mata rohani kita. Bahwa Yesus segera datang kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti Herodes dan orang-orang ahli Taurat gempar, tidak siap akan kedatangannya. Lihat satu ayat lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, tenang, semua damai kok, oke. Lihat Alkitab berkata apa? Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara kasih Tuhan, jangan sampai di antara kita berkata, masa sih bener Yesus mau datang? Semuanya aman kok, oke aja. Jangan sampai tiba-tiba itu akan membuat orang tidak siap ditimpa oleh kebinasaan. Saudara sekalian, yang saya mau katakan buat saudara malam ini, dengar, lihat kemari. Kalau pada kedatangan Yesus yang pertama, dia pakai bintang khusus, dia pakai astrologi, dia pakai ilmu perbintangan astronomi untuk memberitahukan kedatangannya yang pertama. Dengar. Maka menjelang kedatangan Yesus yang kedua, Tuhan juga akan menggunakan ilmu astronomi, ilmu perbintangan untuk memberitahukan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Mana Pak ayatnya? Lihat Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 32. Yuk kita baca sama-sama. Yoel pasal 2 ayat 30 sampai 32. Semua baca keras. 2, 3. Aku akan mengadakan keras mujizat-mujizat di mana? Di langit dan mana? Dan di bumi. Terus darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31. Matahari akan berubah menjadi apa? Gelap gulita. Terus dan bulan menjadi apa? Darah. Alkitab bisa ngomong. Terus sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Artinya begini, sebelum Yesus datang kembali kedua kali, akan didahului dengan matahari yang berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah. Ayat 32, baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Terus, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang apa? Terlepas. Dengar kemarin. Kalau orang-orang Majus bisa datang pada Yesus karena mereka melihat sesuatu bintang yang spesial yang mereka ikuti dari Persia sekian lama, maka kedatangan Yesus yang kedua juga akan didahului dengan peristiwa-peristiwa matahari gelap, bulan jadi darah. Dan saya mau katakan buat saudara sekalian, coba nanti Anda klik di internet,
carilah NASA yang meneliti, yang jago soal alam semesta, telah menemukan dan meyakinkan, menyatakan tahun 2014 dan 2015, bayangkan, akan terjadi 4 kali bulan darah. Di mana akan terjadi, yaitu saudara, 4 kali gerhana bulan total. Dan bulannya akan berubah jadi merah seperti darah. Dan juga akan terjadi 1 kali gerhana matahari total. Dan lihat ternyata, saudara, itu NASA sudah menyatakan bahwa bulan darah yang pertama pada waktu pasca nanti, bulan April tanggal 15 tahun 2014. Lalu yang kedua, pada waktu perayaan Sukkot, ini adalah hari raya pondok daun orang Israel, terjadi pada bulan Oktober tanggal 8 2014. Lalu kemudian tanggal 20 Maret tahun 2015, tepatnya saudara, bulan Adar tahun 29, tanggal 29 menurut kalender Yahudi, itu terjadi gerhana matahari total. Lalu kemudian 2015 akan terjadi kembali pada waktu Paskah, April tanggal 4 2015. Lalu kemudian bulan menjadi darah yang keempat, bulan September 28 tahun 2015. Next lagi. Anda tahu bahwa ini orang dunia saja, NASA sudah menyatakan akan terjadi persis tanggalnya. Dan saya mau katakan buat saudara sekalian, ini sesuatu yang belum pernah terjadi pada sejarah dunia. 4 kali blood moon dan 1 matahari, gerhana matahari. Diteliti pada tahun 1948. Pernah terjadi gerhana matahari, gerhana bulan. Bulan jadi darah berdekatan. Tiba-tiba Israel merdeka. Lalu kemudian tahun 67 terjadi lagi bulan darah berdekatan. Dan ternyata kota Yerusalem bisa diduduki kembali oleh Israel. Beberapa nabi-nabi Tuhan, baik dari Amerika dan dari berbagai negara yang lain, mereka mendapat sesuatu dari Tuhan. Kalau sampai terjadi 4 bulan darah dan 1 gerhana matahari total berdekatan di 2 tahun ke depan ini, mereka percaya yang pertama, akan terjadi sesuatu atas bangsa Israel. Dan kalau sudah belajar lihat berita hari-hari ini, politik dunia sudah mulai bergeser. Iran yang tadinya begitu dimusuhi oleh dunia barat termasuk Amerika, sekarang sudah mulai membaik hubungannya. Bahkan Iran dengan Amerika sudah mulai baik. Yang menarik, Israel dengan Arab Saudi yang tadinya tidak harmonis, terakhir sudah mulai harmonis. Beberapa hamba Tuhan dalam karunia kenabian mereka menangkap dalam tahun depan 2014 dan 2015. Dipercaya akan ada sebuah perjanjian di mana akhirnya dunia muslim menyetujui negara Israel membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Dan kalau sampai bait suci yang sekarang masih reruntuhan, hanya tinggal bekas tembok luarnya yang jadi tembok ratapan, yang sampai hari ini orang-orang Yahudi berdoa terus di tembok itu, minta supaya Mesias segera datang, minta supaya bait suci kembali dibangun. Kalau itu berdiri, Alkitab sudah menubuatkan dalam Tesalonika, Antikris akan berkuasa di dalam bait suci yang di Yerusalem. Dan Anda harus tahu, Alkitab menjelaskan, sebelum Antikris berkuasa, pengangkatan orang-orang Kristen yang siap
dan orang-orang Kristen yang sudah mati yang siap, akan terjadi rapture pengangkatan. Dan orang-orang percaya dan yang tidak percaya, yang tidak siap, akan tertinggal. Dan seperti kedatangan Yesus yang pertama, buat banyak orang gempar. Saya percaya kedatangan yang kedua pun akan banyak orang gempar. Saya mengatakan bahwa saudara sekalian, kita sudah memasuki tahun-tahun terakhir sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya. Jangan cuma doa minta status. Jangan cuma doa minta mobil baru, rumah baru, walaupun itu penting. Tapi buka mata rohaniku Tuhan. Supaya aku ngerti bahwa sebentar lagi Yesus akan datang kembali. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kita. Lebih meriah katakan haleluya. Lebih katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara-saudara, seperti kedatangan Yesus yang pertama, banyak kunjungan malaikat-malaikat kepada para gembala, kepada Maria, kepada Yusuf. Saya mau beritahu hari-hari ini, saya mendengar kesaksian beberapa kelompok haluan keras radikal Muslim di Indonesia. Tiba-tiba lagi sembahyang, lihat malaikat dan berkata, percayalah kepada Yesus. Beberapa didatangi Yesus langsung. Beberapa pada waktu naik haji, mereka tidak tahu karena mereka tidak bisa turun karena sakit di kursi roda. Tiba-tiba supirnya datangi dengan senyum dan berkata, maukah engkau sembuh? Mau dong. Jamah, langsung jalan. Siapa engkau? Akulah Yesus, Nabi Isa Roh Allah. Percayalah, aku jalan kebenaran dan hidup. Di Iran hari-hari ini ada banyak mereka didatangi Yesus langsung. Didatangi malaikat untuk percaya Yesus. Saudara-saudara, sebagaimana Tuhan berbicara melalui mimpi pada waktu kedatangan yang pertama, demikian juga hari-hari ini. Gak usah dari Indonesia dan orang lain, dari antara kita sendiri. Beberapa bilang sama saya, Pak, saya mimpi lihat pengangkatan. Pak, saya mimpi tentara antikris masuk ke rumah-rumah dan mencari orang yang tidak mau ikut antikris. Saudara, saya berhenti di doa yang pertama. Saya berdoa biar kita tidak tertinggal. Kata bersama saya, Tuhan buka mata rohaniku. Lebih keras dong, Tuhan buka mata rohaniku. Siapa mau pada waktu sangkakala berbunyi, bukan siapa mau sama-sama terangkat dan kita berkata, Hosana, Hosana, Hosana. Lebih meriah kita, haleluya. Buka mata rohaniku Tuhan. Dan besok pagi kita akan belajar 4 doa yang penting dalam Natal yang lain. Tundukkan kepala saudara. Saya berdoa malam ini, kalau ada saudara yang hadir yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda waktu lagi. Inilah malam Natal dalam hidup saudara. Undanglah Yesus. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur jauh dari Tuhan, ambillah keputusan untuk datang bertobat. Kalau ada saudara yang masih berkata, aman aja kok. Dari dulu saya dengar pendeta berkata Yesus mau datang, cuman nakut-nakutin. Malam ini berdoalah. Bukalah mata rohaniku Tuhan. Supaya tidak ada di antara kita yang tertinggal.
Saya akan mintakan kepada Tuhan, biar melalui perjamuan kudus malam ini, sebagaimana dua murid Yesus di Emmaus, terbuka mata rohaninya, dan tahu itu Yesus. Sebagaimana juga Yesus di tepi danau Galilea, setelah dia bangkit, dia menyediakan ikan makanan itu dan roti bakar dan juga minuman. Membuat akhirnya Petrus dan teman-teman yang lain tahu itu Tuhan. Bukalah mata rohani kami Tuhan malam ini, supaya kami tidak dibutakan hanya soal uang, hanya soal masalah-masalah kami pribadi, tapi biar kami siap sedia, biar tidak terulang kegemparan, ketakutan, kepanikan seperti yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Hamba berdoa, Tuhan, buka mata rohani kami. Siapa mau mata rohaninya terbuka Tuhan, untuk bisa ngerti rencana Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Yang sudah angkat tangan, ayo berdiri bersama-sama.